Halo guys, balik lagi ke channel Krayon. Sekarang bahasannya mengenai ini, pengetahuan supir. Ya, ini udah gua terjemahin sih, aslinya tuh software knowledge ya. Ya, itu software tuh bahasa lain dari supir lah, driver gitu ya. Nah, sebetulnya ini cerita yang cukup populer sih. Jadi ceritanya kayak gini ya, dulu tuh ada Max Planck. Dia sangat terkenal ya karena berhasil mendapatkan hadiah Nobel berkat teori mekanika kuantumnya ya di tahun 1918. Jadi udah lama banget gitu ya. Ya pendek kata dia salah seorang tokoh yang sangat berperan lah dalam membangun potensi dari teori kuantum. Teori kuantum itu apa? Ya nggak mungkin gue jelasin lah, gue bukan ahlinya ya. Nggak ngerti gue. Tapi poin pentingnya di sini adalah yang pengen gue ceritain tuh ya dia dapat Nobel lah gara-gara mendevelop salah satu konsep dari teori kuantum ya, mekanika fisika kuantum. Nah, gara-gara menang Nobel ini ya, dia di Jerman itu jadi sering keliling-keliling dari satu kota ke kota lain gitu untuk memberikan ceramahnya mengenai karyanya dia mengenai mekanika kuantum itu. Dan posisinya tuh biasanya supirnya ada di depan gitu, maksudnya jadi dia ngasih ceramah kayaknya ya, terus di sopirnya tuh dekat dia lah gitu sambil duduk dengerin gitu. Nah, suatu ketika kan udah sering banget tuh muter-muter dengerin ceramahnya, supirnya kesannya jadi apal gitu, jadi apal sama ceramahnya si Planck ini. Dan suatu ketika si supirnya ini juga jahil gitu ya, dia menawarkan si Planck gitu, Planck gitu. Ya nggak gitu sih, nggak sopan amat ya. Pak, nggak bosan apa pak gitu ngasih ceramah mulu tiap hari kayak gitu keliling-keliling, nggak bosan apa? Sekali-sekali kita tukeran aja deh, gue juga bisa kok ngasih ceramah kayak gitu, kurang lebih gitulah. Jadi gimana kalau bapak nanti duduk aja pakai topi supir saya ya, terus belaga ya jadi supir saya lah di depan, nanti saya ngasih ceramah bapak. Saya juga bisa kok kalau cuma ngasih ceramah kayak gitu, dia bilang kayak gitu. Nah, lucunya si Planck tuh setuju gitu ya. Mungkin karena saat itu fotografi belum populer mungkin di Jerman ya. Ya poinnya sih wajahnya si Planck mungkin belum banyak yang mengenali. Jadi hal tersebut mungkin untuk dilakukan. Jadi suatu ketika di Munich kalau nggak salah ya, itu dilakukanlah kayak gitu, pertukaran. Ya jadinya si supir yang ngasih ceramah dan si Planck-nya duduk di sampingnya. Terus si supir ternyata berhasil ya. Dia karena tiap hari dengerin ceramahnya si Planck, lancar itu. Lancar dia mendeskripsikan, menjabarkannya dengan oke lah, sampai semua audiensnya percaya gitu. Dan sampai kan akhirnya ada sesi tanya jawab ya, jadi dimulailah sesi tanya jawab. Terus ya ada yang nanya dong, pasti ada yang nanya. Jadi ada seorang nanya mendasar lah begitu mengenai mekanika kuantum gitu. Nah terus supirnya kan nggak bisa jawab ya, tapi supirnya pintar ngeles. Dia bilangnya gini, waduh, saya nggak menyangka di kota sebesar Munich ini ada yang bertanya hal mendasar kayak gitu. Itu mah supir saya juga bisa jawab, dia bilang gitu. Tolong Pak Supir jawab pertanyaan itu gitu. Jadi Planck-nya menjawab. Ya, jadi ini kisah ini diceritakan oleh dia sih, Charlie Munger ya, bisnismen, investor dan filantropis. Jadi dia filantropis tuh orang yang suka nyumbang banyak buat kemanusiaan gitu ya. Pokoknya ya lebih ke sosialnya lebih kuat lah. Ini ceritanya dia gitu. Dia suka kisah itu gitu ya. Ada juga yang bilang dia ini dianggap tangan kanannya dari si Warren Buffett ya, investor terkenal itu. Kenapa dia suka? Dia juga bilang bahwa sebetulnya ada dua pengetahuan ya di dunia ini, dia bilang. Yang pertama itu real knowledge, atau kalau di dia nyebutnya Planck knowledge. Jadi benar-benar orang-orang yang beneran pintar gitu. Jadi pengetahuan yang atau skill atau kompetensi kita tuh nggak bisa dibeli gitu saja gitu. Kita harus berkarya melakukan ilmu, baru kemudian ilmu yang real ini dapat gitu. Kayak si Planck itu ya eksperimen dulu apa, kemudian baru ilmu itu meyakinkan gitu, valid atau didapat. Nah yang kedua dia bilang knowledge yang di copy. Di permukaan kesannya bisa gitu, tapi begitu ditanya kita nggak paham. Ya itu yang kedua. Jadi ada pengetahuan Planck sama pengetahuan supir gitu. Atau ada yang real, ada yang copy. Yap. Jadi real knowledge yang pengetahuan Planck itu sebetulnya people do the work gitu. Kayak gue
ngajar teori desain nih, tapi gue nggak mendesain, kan aneh ya, agak lucu gitu. Tapi ada orang yang nggak mendesain terus pura-pura tahu dan ngajarin desain gitu, ada juga sih. To put on a good show gitu, atau cuman buat pertunjukan tapi sebetulnya nggak benar-benar paham ya. Dia nggak bisa ngejawab apapun yang nggak dihafalnya, kurang lebih gitulah. Dia nggak tahu bagaimana elemen-elemen topik tersebut saling berkaitan ya, terus nggak tahu konsekuensi apa dari hal-hal tersebut. Jadi poinnya kayak gitulah. Dan kaitannya kreativitas, memang ada studi yang menyimpulkan bahwa kreativitas itu terkait dengan pengetahuan seorang. Kalau pengetahuan seorang makin tinggi ya, potensi makin kreatifnya juga semakin tinggi gitu. Ada sih di kelas gue yang kaitan kreativitas dengan pengetahuan, di situ gue bahas secara detail ya di kelas online gue. Jadi memang ada bedanya ya, people dengan pengetahuan yang real, yang asli, dan yang supir, dia bilang. People yang asli itu ya pengetahuinya dengan belajar, baca buku, praktekin ya. Kalau emang bukan ranahnya, dia bilang nggak tahu. Jadi nggak mau dia keluar dari circle pengetahuannya. Kalau emang nggak tahu ya bilang aja nggak tahu, gitu. Jangan so tahu. Ya kalau udah di luar batasan, tanya yang lebih tahu. Tapi kalau yang pengetahuan supir ya, dia sebetulnya nggak minat ya, nggak apa untuk memahami topik tersebut. Jadi cuman buat tampil gitu. Dia juga bilang sih, si Munger ini banyak dilihat contohnya pada para politis ya, atau ya pejabat. Ya lo tau lah kan, kalau pejabat-pejabat nggak kompeten, ditanya soal banjir larinya kemana lah, ditanya soal apa larinya kemana, nggak jelas gitu. Ini orang ngomong apa sih gitu, kadang kita mikirnya gitu kan. Nah itu sebetulnya yaitu software knowledge ya. Nggak pernah tuh bilang nggak tahu gitu, tapi selalu ada jawaban gitu untuk ngeles gitu ya, padahal poinnya nggak dapet. Jadi dia bilang ya, showmanship is their dominant value. Yang penting bisa tampil gitu, ngomong apa salah, ngaco, nggak paham, itu urusan belakangan. Makanya Einstein bilang ini ya, any fool can know, the point is to understand. Ya semua orang bodoh pun bisa sekedar tahu gitu, tapi kalau paham ya butuh pelajaran yang lebih dalam. Bahkan bukan belajar lebih dalam, perlu praktek kadang ya, perlu melakukan itu semua baru benar-benar paham. Kalau buat gue sih, kompetensi masih jadi masalah yang penting di Indonesia gitu ya. Karena kalau orang nggak kompeten terus belagak kompeten tuh hancur sih emang. Kalau di hadis kan, kalau suatu dipegang pada seorang yang nggak ahlinya, ya tunggu aja kehancurannya. Dan itu bener, gue setuju banget gitu. Bisa rusak tuh. Malah kemarin di podcastnya siapa gue lihat ya, inkompetensi atau ketidakkompetisian itu kejahatan terbesar gitu. Karena merasa jago gitu ya, merasa kompeten padahal enggak, terus melakukan sesuatu yang sebetulnya itu salah atau di luar kompetensinya, ya ngaco jadinya, berantakan semuanya ya. Makanya di Indonesia ini juga akademisnya agak-agak ngeri, karena kalau kemarin kita lihat kan kita ranking 2 men dalam ketidakjujuran akademik. Jadi kayak kasus-kasus plagiasi, terus guru besar yang dicopot ya karena plagiasi, atau macam-macam kayak gini nih, tesis-tesis atau karya tulis yang jiplakan gitu-gitu, yang cuma laporannya doang, risetnya enggak. Jabat-jabat tahu-tahu dapat gelar doktor, master, S2 atau profesor. Nah gitu-gitu tuh ya entahlah ya. Kalau menurut gue sih bisa jadi arahnya ke pengetahuan supir itu. Ya gue tuh antara mau pesimis atau optimis ya dengan Indonesia Emas. Mau optimis ya cuman gara-gara emang kita nggak boleh putus asa aja secara agama kan, jadi harus optimis. Tapi kalau pesimis, gue pesimis karena apa? Lihat faktanya gitu, fakta di lapangan, kok kita kayak gini ya, tapi mau menuju Indonesia Emas, apa iya bisa gitu? Gue gitu sih. Tapi itu opini gue pribadi ya. Kalau teman-teman mau beropini lain silakan mengenai Indonesia Emas. Tapi menurut gue masih agak jauh sih, masih susah ya melihat kenyataan yang kayak gini. Tapi ya udahlah, tetap optimis ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Bye.